Salam Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah bersama kita pada saat ini. Kiranya kebaikan dan kemurahan Allah boleh tetap menyertai Bapak Ibu dimanapun berada pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan yang akan boleh senantiasa menjaga bahkan boleh memelihara kehidupan kita. Sebelum kita dapat menjalani dan melalui hari yang Tuhan telah berikan ini bagi kita, mari kita rendahkan hati kita terlebih dahulu. Kita bersekutu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas penyertaan dan anugerah Tuhan yang Kau boleh berikan bagi kami. Pada kesempatan ini kami akan boleh memulai persekutuan kami dengan Engkau ya Bapa di dalam ibadah kami pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan, tangan pengasihan-Mu yang penuh dengan kuasa, yang boleh menyertai, menolong, menopang, bahkan yang boleh memberkati kami di sepanjang kehidupan kami, terkhusus pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh menjaga, bahkan yang boleh memelihara kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, apapun yang akan boleh dilakukan, dan aktivitas apapun yang akan boleh dikerjakan oleh anak-anak Tuhan, yang boleh mendengarkan sapaan firman Tuhan pada saat ini, biarlah kiranya Roh-Mu Tuhan yang boleh menolong, bahkan yang akan boleh memampukan mereka satu persatu, sehingga mereka akan boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan Tuhan waktu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini yang tertulis dalam kitab 1 Samuel 17 ayat yang ke-48, demikian firman Tuhan. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini pada firman Tuhan kita dalam kitab Samuel 17 ayat 48 ini merupakan sebuah kisah pertempuran antara kedua pahlawan. Ya, mungkin itu adalah sebuah penggambaran yang saya boleh sampaikan bagi kita, ya kan? Ya, ini pertempuran antara Daud versus Goliat. Ya. Antara Daud dan Goliat itu yang akan bertempur. Daud adalah orang yang telah maju, ya, untuk boleh berani melawan Goliat, yang perawakannya badannya kecil, sangat berbanding terbalik dia dengan Goliat yang perawakannya besar, kuat, dan sudah banyak menang melawan para musuh-musuh. Ya. Sama-sama yang diandalkan Bapak Ibu sebenarnya posisi mereka. Daud itu menjadi harapan dan tumpuan harapan bagi mereka pada waktu itu. Begitu juga dengan Goliat. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau boleh kita lihat sendiri, ya, Daud sebenarnya bukan pilihan yang terbaik untuk dapat berani dan sanggup untuk mengalahkan Goliat. Tetapi Daud di sini digambarkan sebagai karena memang tidak ada lagi yang mau diandalkan, tidak ada lagi yang mau dipilih. Ya. Situasi ini menjadi sangat menarik Bapak Ibu. Ya, kalau boleh kita lihat bahwa ternyata tidak ada sedikit pun kegentaran dan kecemasan bahkan ketakutan yang ditampilkan oleh Daud dalam menghadapi Goliat yang terkenal dengan kuat dan hebat. Ya, di sini bisa kita lihat. Ya, itu sebabnya Daud di sini yang berlari untuk pergi berangkat kepada barisan untuk menemui orang Filistin yang akan hendak berperang bersama-sama dengan dia. Sehingga sinilah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, gambaran karakteristik seorang Daud itu seperti apa. Ya. Tidak ada rasa gentar, tidak ada rasa takut yang muncul di dalam kehidupannya. Bahkan ketika persoalan yang besar dihadapi seperti Goliat ini, dia tidak takut dan tidak gentar. Malahan sebaliknya dia dengan penuh kepastian untuk dapat menghalau, melawan musuh yang mereka hadapi. Padahal Goliat adalah yang terkenal dengan kekuatannya, kehebatannya, yang sudah punya nama, ya kan?
Berbanding terbalik dengan Daud, ya Daud perawakannya kecil, ya kan, belum ada pengalaman dalam teknik berperang. Tetapi hal yang menarik lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya kan, Daud di sini berlari menghadapi masalah itu. Goliat adalah masalah, tetapi Daud bukan berlari meninggalkan masalah, tetapi dia menghadapi masalah itu. Nah, ini yang menjadi menarik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang dapat kita pelajari pada perikop firman Tuhan kita pada hari ini. Bagaimana ternyata Daud berani menghadapi musuh. Bukan hanya soal menghadapi, dia tanpa takut dan gentar, ya kan? Dia maju terus menghadapi musuh yang begitu besar, yang begitu hebat, yang begitu berpengalaman. Daud berlari dan maju terus. Nah, ketika kita boleh bercermin di dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan yang besar dalam kehidupan kita, ya kan? Ketika engkau tidak percaya kepada Allah, bahwa Allah sanggup boleh menolong engkau, bahwa Allah sanggup boleh melepaskan dan membebaskan engkau, itu menjadi sebuah problem tersendiri di tengah-tengah kehidupan kita. Sebab orang yang sudah mempercayakan hidupnya, orang yang sudah meyakini hidupnya bahwa dia tidak lagi ada keraguan dan kecemasan dan ketakutan untuk menghadapi berbagai masalah yang siap untuk terjadi dalam kehidupannya. Jadi persoalannya Bapak Ibu bukan hanya persoalan keyakinan semata, tapi ya bagaimana kita benar-benar menghidupi keyakinan itu. Ya. Banyak orang yang berusaha lari dia, bersembunyi dia, karena mungkin keadaan yang dia hadapi, sehingga dia tidak berani lagi, begini saja hidup kami sudah susah, begini saja keadaan kami sudah sulit. Ketika kami menghadapi masalah yang seperti ini, bagaimana mungkin kami sanggup? Itu sebabnya Bapak Ibu, banyak orang berusaha lari dari kenyataan kehidupan, bahwa kalau hidupnya pun sulit, kalaupun kehidupannya pun menjadi sulit, banyak orang yang lari dari kenyataan. Dia berusaha menutupinya, dia berusaha untuk melakukan tindakan yang lain, tetapi tanpa dia sadari masalahnya sudah mulai dia tinggalkan tanpa ada niat untuk menyelesaikannya. Dan untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi ini adalah gambaran yang dinyatakan oleh Daud. Masalah yang begitu besar, dia yakin dan percaya Allah sanggup untuk boleh menolong, menopang, bahkan yang boleh melepaskan dia. Dia meyakini itu. Itu sebabnya dia langsung berani maju. Berani maju. Tanpa ada rasa takut dan tanpa ada rasa cemas yang muncul dalam kehidupannya. Dan syukur kepada Tuhan Bapak Ibu, Daud memenangkan pertandingan dan peperangan antara Daud yang kecil versus Goliat yang begitu sungguh luar biasa. Nah, untuk itu di sini Bapak Ibu, bagaimana di dalam kehidupan kita boleh berlari dengan keyakinan untuk menghadap Allah. Sebab Allah yang telah menyediakan dan menyiapkan segala sesuatu di dalam kehidupan. Untuk itu, ketika ada musuh yang siap menghadang engkau, ketika ada pergumulan dan persoalan yang siap untuk mendera kehidupanmu, mari maju bersama-sama dengan Allah untuk menghadapi semuanya itu. Sebab tangan Tuhan tidak akan pernah kurang panjang untuk boleh memberkati apa yang sudah kita lakukan dan yang sudah kita perbuat di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas penyertaan Tuhan dan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih buat syafaat dari firman Tuhan yang begitu luar biasa yang Engkau berikan. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh diteguhkan dan kami boleh diingatkan, agar kami Tuhan dapat menghadapi berbagai macam kesulitan, tantangan, dan keadaan. Kami boleh berlari menghadapi mereka satu persatu. Untuk itu Tuhan, pada saat ini, apapun juga yang dialami oleh anak-anak Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa dan berseru kepadamu. Biarlah kiranya Roh Allah yang boleh menolong, menopang, bahkan yang akan boleh memampukan seluruh anak-anak Tuhan ini
untuk dapat menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan yang dihadapinya dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ini dalam tangan pengasuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam bagi kita semuanya. Tuhan memberkati. Selamat pagi.